Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, pripun kabare? Apik-apik semua ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan pintu rizki, menjadi ahli ibadah, dan yang paling utama kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi kawan ya di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian dengan metode perawatan semi organik. Sekarang hari Senin tanggal 19 Januari tahun 2024 sekitar pukul 10:50 kawan ya, ataupun jam 11 kurang 10 menit. Dan hari ini saya baru saja selesai melakukan penyepraian cabai rawit kaliber ini di usia 147 hari setelah tanam. Nah, untuk agar kawan-kawan tahu bahwa cabai rawit kaliber ini terserang jamur busuk Phytophthora sebanyak 2 kali. Nih bisa dilihat dari ini kawan nih. Ini kuncupnya mati. Kemudian ini sudah tumbuh tunas baru. Nih, untuk tunas barunya alhamdulillah sehat kawan ya. Andaikan ini tidak terserang jamur busuk Phytophthora ataupun mati pucuk, ini kondisinya sudah berbuah. Nih seperti ini kawan nih. Ini mati pucuknya nih. Nah, ini juga sama nih. Nih, ini juga sama. Tapi alhamdulillah tuh sudah sehat kawan ya. Dan sekarang sudah kondisinya sedang berbunga. Dan ini perkembangan cabai rawit kaliber setelah dilakukan penyepraian tadi pagi. Bisa dilihat kawan ya, tuh daunnya sangat terlihat begitu hijau. Nih untuk kuncup baru ataupun tunas barunya juga begitu sehat. Nah, karena tadi pagi saya aplikasikan asam amino, kemudian asam pulpat dan juga karbon organik. Nah, pupuk organik tersebut untuk mengoptimalkan kesehatan dan kesuburan tanaman. Nih bisa dilihat kawan ya nih. Ini untuk pembungaannya sudah semakin tumbuh banyak nih. Daun terlihat semakin hijau. Nah, pupuk yang saya gunakan tersebut bisa digunakan untuk menyembuhkan cabai rawit yang kerdil, kemudian malas berbunga. Dengan diaplikasikannya pupuk organik tersebut, insya Allah pembungaan akan semakin banyak, kemudian cabai yang kerdil insya Allah akan tumbuh lebih sehat. Nih seperti ini kawan. Alhamdulillah kawan ya, cuaca hari ini sangat panas nih. Alhamdulillah untuk pembungaan dan pembuahannya, buah semakin lebih lebat, kemudian bobot buah ataupun besar buah juga semakin
besar. Nih bisa dilihat. Untuk warna buah juga cerah kawan ya. Untuk pembungaan dan pembuahannya tidak serempak kawan ya, dikarenakan terjadi serangan jamur ataupun busuk Phytophthora. Yang ini terlihat buahnya sangat lebat, tapi yang ini masih jarang nih. Karena sebagian tanaman ini terserang jamur busuk Phytophthora ataupun mati pucuk. Dan yang tanaman sehat seperti ini nih kondisinya sekarang. Sedang dalam proses pembesaran buah dan pematangan buah. Nih, alhamdulillah kawan ya. Nih, yang ini apalagi nih? Alhamdulillah. Insya Allah ini dalam waktu 3 ataupun 4 hari ke depan ini akan dimulai panen petikan yang ke-11. Nih, alhamdulillah, dan ini sudah ada yang matang. Nih, yang matang nih. Alhamdulillah kawan ya. Semoga saja cabai rawit kaliber ini mendapatkan hasil yang maksimal. Selain pupuk organik yang memiliki kandungan asam pulpat sebanyak 80%, kemudian asam amino sebanyak 20% dan juga karbon organik sebesar 47%, juga diaplikasikan insektisida untuk mencegah dan mengendalikan serangan hama lalat buah yang mengakibatkan buah menjadi busuk, dan juga untuk mencegah dan mengendalikan serangan hama kutu seperti kutu trip penyebab daun keriting dan juga kutu kebul yang menyebabkan vektor terjadinya serangan virus kuning ataupun virus Gemini. Nah, dan seperti ini kawan nih. Ini kuncupnya terlihat terhenti ya. Nih. Dikarenakan ini adanya serangan hama kutu trip. Nih seperti ini, sehingga untuk tunasnya ini menjadi setak nih seperti ini. Nah, maka dari itu saya aplikasikan insektisida yang memiliki multifungsi. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap dari pupuk dan dosis yang digunakan dalam perawatan cabai rawit kaliber di usia 147 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk takaran air yang saya gunakan kali ini sebanyak 60 liter air kawan ya. Nanti akan saya jelaskan secara lengkap untuk dosis pemakaian tiap 16 liter air ataupun 1 tangki semprot. Nah, untuk pupuk yang saya gunakan diantaranya seperti biasa, saya selalu menggunakan perekat, penembus, perata, dan pembasah. Larutkan dulu antara air dan perekat. Setelah perekat dilarutkan dengan air, kemudian saya memakai pupuk organik padat dari Humat Pro kawan ya. Nah, untuk meraciknya, campurkan terlebih dahulu Humat Pro di wadah ataupun ember terpisah. Karena Humat Pro ini adalah pupuk padat, sehingga ketika mencampurnya harus benar-benar larut dan terus diaduk. Nah, untuk pemakaian tiap 60 liter saya menggunakan Humat Pro ini 1 bungkus, kemasan tiap bungkus sebanyak 100 gram. Nah, kelebihan dari Humat Pro ini, dia mengandung
fulvic acid ataupun asam pulpat sebesar 80% dan juga bis amino acid ataupun asam amino sebesar 20%. Dan yang paling utama dari Humat Pro ini, dia mengandung karbon organik sebesar 42,53%. Selain asam amino, asam pulpat dan juga karbon organik, Humat Pro ini dilengkapi dengan unsur hara makro dan mikro seperti fosfat, kalsium, kalium, dan memiliki pH 9. Nah, untuk unsur mikronya dia terdapat seng, magnesium, dan beberapa unsur mikro lainnya seperti sulfur dan boron. Nah, untuk harga dari Humat Pro ini dibanderol sekitar 12 hingga 15.000 rupiah. Nah, untuk takaran Humat Pro ini bisa dilarutkan. Takaran tiap satu bungkus ini kawan ya, nih di sini. Untuk takaran untuk tanaman padi, tomat, cabai, kentang, bawang, dan sayuran daun, itu dari satu bungkus 100 gram ini bisa dilarutkan dengan air sebanyak 60 hingga 90 liter air. Kemudian untuk takaran satu tangki 16 liter cukup gunakan sebanyak ini kawan nih. Kalau saya takar ini kurang lebih 1 sendok kawan ya. Nih sebanyak ini dilarutkan dengan 16 liter air ataupun dikira-kira saja. Jangan terlalu banyak juga kawan ya. Karena dari anjuran pakainya ini dari 100 gram bisa dilarutkan dengan 60 hingga 90 liter air. Dan ini khusus untuk tanaman padi, tomat, cabai, kentang, bawang, dan sayuran daun lainnya. Sambil menunggu pupuk organik padat Humat Pro benar-benar larut dengan air, kemudian saya tambahkan insektisida untuk mencegah dan mengendalikan hama lalat buah yang mengakibatkan buah menjadi busuk, dan juga untuk mencegah dan mengendalikan hama kutu-kutuan seperti hama trip penyebab daun keriting dan juga kutu kebul yang menjadi vektor penyebaran virus Gemini ataupun virus kuning. Nah, untuk Humat Pro ketika sudah larut dengan air seperti ini kawan nih bentuknya. Ini seperti asam humat kawan ya. Nih seperti ini. Dia hitam. Nah, untuk dosis insektisida Kurakron ini saya menggunakan setengah mili ataupun 0,5 dicampur dengan air 1 liter. Jadi untuk takaran sebanyak 60 liter saya menggunakan Kurakron ini sebanyak 30 mili. Nah, untuk takaran insektisida Kurakron untuk pemakaian satu tangki semprot 16 liter cukup gunakan sebanyak 8 mili. Kelebihan dari insektisida Kurakron ini memiliki spektrum yang sangat luas kawan ya, ataupun multifungsi. Selain untuk mengatasi dan mencegah serangan hama kutu seperti kutu trip, tungau, apis, dan kutu kebul, juga bisa untuk membasmi serangan hama ulat dan juga bisa untuk mencegah dan mengendalikan serangan hama lalat buah yang mengakibatkan buah menjadi busuk.
Nah, kelebihan yang lain, insektisida Kurakron ini memiliki sifat yang translaminar, sehingga racun yang terdapat pada insektisida ini mampu menembus ke jaringan daun. Ada beberapa kawan-kawan, Bang, tolong Bang sepil dong suntikannya. Nih, sekarang akan saya sepil kawan ya. Nih, suntikan ini sebenarnya saya memiliki dari dulu sebelum saya memulai pertanian cabai rawit ini. Dulu saya itu hobi ternak burung lovebird ya, seperti burung biola, parblue, dan juga burung-burung yang berkualitas. Suntikan ini digunakan untuk meloloh anakan. Nah, ternyata ketika saya terjun ke pertanian cabai rawit, ternyata suntikan ini bisa digunakan, dan juga suntikan ini benar-benar awet. Berbeda dengan suntikan pada umumnya ya, biasanya tulisan ataupun garis pada suntikan ini biasanya cepat pudar. Nah, tapi yang ini sangat kuat dan bertahan lama kawan ya. Nah, untuk harga dari suntikan ini bervariasi kawan ya. Ada yang harganya 120.000 hingga 150.000, karena suntikan ini benar-benar kuat dan awet. Nih, seperti ini. Ininya terbuat dari besi, kemudian dari garisnya ini juga ini langsung diukir dari plastik ini kawan nih, sehingga lebih kuat. Dan ini untuk totalnya ini 10 mili ya. Kapasitas suntikan ini 10 mili nih. Nah, itu kawan ya. Sekarang sudah saya sepil dari suntikan yang saya gunakan ini. Alhamdulillah kawan, sekarang cabai rawit ini terlihat lebih rapih dan tidak berantakan kawan ya. Nih, karena kemarin saya lakukan pasang penyangga menggunakan bambu seperti ini, sehingga ini untuk pertumbuhannya ini ke atas. Ini padahal buahnya sangat banyak, tapi jika tidak dilakukan penyangga seperti ini, besar kemungkinan ini akan patah dikarenakan buahnya yang begitu banyak nih. Jadi terlihat rapi sekarang. Nih, lihat nih. Nih sudah saya kerjakan, tapi belum semua. Tapi tetap untuk tunas kanan dan tunas kiri ini sudah mulai ketemu. Nih, kita masuk ke dalam kawan ya, nih. Dan insya Allah ini untuk waktu 2 hingga 3 minggu ke depan ini sudah
akan terlihat buahnya, karena secara keseluruhan ini sedang melakukan pembungaan yang semakin banyak. Nah, untuk daun juga semakin terlihat lebih hijau kawan ya. Nih, bisa dilihat nih untuk pembungaannya juga semakin banyak. Daun semakin hijau karena efek dari asam amino dan juga asam pulpat dan juga karbon organik nih semakin terlihat super. Baik kawan ya, mungkin untuk informasi perawatan cabai rawit kaliber di usia 147 hari setelah tanam cukup jelas kawan ya, dikarenakan suhu cuaca ataupun semakin panas. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa memberi banyak manfaat untuk kawan-kawan kita yang lain yang membutuhkan. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.